Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistioningsi, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bogor. Saya mengajar di SMK Farmasi Bakti Kencana. Ini adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Adapun fasilitator saya adalah Ibu Suci Mustika Hati dan pengajar praktik saya adalah Bapak Ande Sofiani. Sebagai seorang pendidik, kami memiliki mimpi besar bagi perubahan murid sesuai kodrat alam dan zamannya. Visi guru penggerak adalah perwujudan dari harapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan melalui kalimat prakasa perubahan dengan tahapan baca berisi pertanyaan juga rencana tindakan. Buat pertanyaan, ambillah pelajaran, gali mimpimu, jabarkan rencana besarmu, atur eksekusi hal baik. Tahap demi tahap dilalui demi terwujudkan suatu visi. Visi guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Visi guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Pada tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 ini, kami, para calon guru penggerak, diminta untuk membuat visi guru penggerak. Adapun pendekatan yang digunakan untuk merumuskan visi guru penggerak adalah inquiry apresiatif. Adalah sebuah pendekatan sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip pendidikan positif dan juga berbasis pada kekuatan untuk mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif ini, dibutuhkan sebuah langkah-langkah untuk mencapainya. Salah satunya adalah dengan tahapan bagja. Dibuat dalam sebuah kanvas bagja, di mana bagja ini sendiri adalah gubahan dari tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan. B adalah buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Di mana tahapan yang pertama yaitu buat pertanyaan, membuat pertanyaan tentang hal positif dan juga kekuatan yang ada di lingkungan sekolah kita. Selanjutnya tahap yang A yaitu ambil pelajaran, di mana belajar dari hal-hal yang baik yang telah ada dan telah ditemukan dan memahami pelajaran yang dapat diambil dari kebaikan dan inspirasi tersebut. Lalu berikutnya G, gali mimpi, yaitu mengarahkan perubahan dengan fokus pada kekuatan dan juga nilai positif yang ada, termasuk di sekolah. Yang berikutnya adalah jabarkan rencana, yaitu dengan melibatkan perencanaan untuk menciptakan perubahan positif berdasarkan temuan dan pelajaran yang telah ditemukan pada langkah sebelumnya. Yang terakhir adalah atur eksekusi, di mana di langkah ini yaitu menjalankan rencana agar perubahan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan atau melakukan usaha konkret dan kerjasama dengan pihak yang terlibat. Adapun visi guru penggerak yang telah saya buat adalah terwujudnya murid yang religius, bernalar kritis, dan kreatif dengan selamat dan bahagia. Selanjutnya adalah prakarsa perubahan. Adapun prakarsa perubahan yang telah saya buat yaitu mewujudkan karakter bernalar kritis dan kreatif melalui pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas. Selanjutnya adalah kanvas bagja mengenai uraian tahapan bagja dari visi yang telah saya buat. Mulai dari B yaitu buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas.
dan bagaimana cara saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas. Adapun daftar tindakan atau penyelidikan dari tahap buat pertanyaan, yaitu mengadakan survei terhadap murid mengenai gaya belajar yang menyenangkan bagi mereka, juga menggali informasi dari berbagai sumber mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas tentunya, lalu berdiskusi bersama murid tentang pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka, dan juga berkolaborasi dengan teman sejawat untuk bertukar ide mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas. Tahap yang kedua, di tahap ambil pelajaran, saya membuat pertanyaan yaitu aktivitas apa saja yang dapat dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas, siapa saja yang sebelumnya telah berhasil melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, lalu keterampilan apa saja yang sudah saya miliki untuk membantu saya mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga menyenangkan di kelas. Selanjutnya adalah daftar tindakan atau penyelidikan dari tahap ambil pelajaran, yaitu melihat contoh nyata terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas dari banyak sumber, seperti praktik baik dari guru sejawat lain yang ada di PMM, YouTube, dan sumber lainnya. Lalu juga mengidentifikasikan keterampilan apa saja yang sudah saya miliki untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga menyenangkan di kelas. Adapun tahap berikutnya yaitu gali mimpi. Pertanyaan yang saya buat adalah, apa kebiasaan baru yang akan terbentuk ketika pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan itu sudah terwujud? Dan juga bagaimana perasaan saya sebagai pendidik dan juga murid setelah melaksanakan pembelajaran ini? Dan bagaimana harapan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas? Lalu, daftar tindakan atau penyelidikan dari tahap gali mimpi, saya membuat gambaran mengenai kebiasaan baru yang terbentuk ketika melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas. Lalu, melakukan kegiatan refleksi mengenai perasaan guru dan juga murid. Kemudian, guru dan murid bersama membuat harapan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas. Kemudian, di tahap jabarkan rencana, saya membuat pertanyaan yaitu, apa langkah awal yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas? Lalu, bagaimana cara mengukur keberhasilan dalam melaksanakan pembelajaran ini? Dan hal apa saja yang harus disiapkan untuk melaksanakan pembelajaran ini? Kemudian daftar tindakan atau penyelidikannya berupa merancang tahapan proses mulai dari perencanaan pembelajaran sampai dengan kegiatan refleksi. Kemudian membuat rubrik penilaiannya dan juga mempersiapkan seluruh kebutuhan mengajar mulai dari bahan ajar dan juga inovasi yang matang untuk melaksanakan pembelajaran ini. Di tahap yang kelima yaitu atur eksekusi, lalu saya membuat pertanyaan berupa siapa saja yang dilibatkan dalam mewujudkan proses pembelajaran ini? Kemudian, siapa saja yang akan memantau dan juga mengarahkan saya dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas? Lalu, apa peran pihak-pihak yang dilibatkan? Kemudian, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah terwujudnya pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan di tahap atur eksekusi ini yaitu melibatkan pemangku kepentingan dan juga rekan guru untuk melakukan diskusi positif, observasi, dan juga kolaborasi untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas. Juga membagi peran untuk setiap pihak yang terlibat dalam diskusi dan juga kolaborasi ini. Kemudian melakukan kegiatan refleksi secara rutin dan mengembangkan rencana tindak lanjut dari pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, itu adalah uraian dari tahapan bagja yang telah saya buat berupa pertanyaan dan juga rencana tindakan atau penyelidikan yang akan saya laksanakan ke depan untuk mewujudkan visi atau tujuan pendidikan di hidup saya. Sebagai seorang pendidik, saya akan melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya dan dengan perencanaan yang seperti ini akan membuat saya lebih mudah untuk mewujudkan visi yang telah saya buat. Semoga pendidikan semakin maju ke depan. Terima kasih, Guru Bergerak Indonesia Maju. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.